Baiklah, pecinta One Pride Pro Never Quit. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Langsung saja kami akan perkenalkan kembali kedua fighters yang sudah siap bertarung pada malam hari ini. Fighters di sudut biru dengan julukan The Kong, kelahiran Kota Mobagu, 22 tahun 168 cm dengan disiplin bela diri Street Fighter from Bogani MMA, Reynaldo. Sementara itu fighters kita di sudut merah, asal kota Solo, 30 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri boxing, lahir Surakarta from Han Academy Solo, Doan Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Sino aka Fransino Tirta. Dewan juri Bung Max Metino dan pastinya Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Gunawan, juri 2 Sodi Rambing, juri 3 Dedi Irawan dan pastinya was kita David Brown. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain sportif. Tas klub. Balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Bung Bram dan Bung Max. Terima kasih Ovi. Pertarungan dua debutan dan Doan Birawa. Oh ya. Tanpa basa-basi. Ronaldo langsung melakukan tendangan-tendangan. Kita lihat bagaimana balasan-balasan tendangan juga. Oh, pukulannya masuk lagi tadi. mengenai langsung. Yang tadi Bung Max bilang, apa tuh namanya, pukulannya ya memang, apa tuh skill boxingnya yang bagus ya. Skill boxingnya baik ya. Dan langsung dibawa ke bawah. Oke, langsung aja dia berada di bawah dan Doan Birawa sekarang berada di posisi atas ya. Dia mengambil posisi di sini sekarang mau ke arah mount position ya, menduduki perut lawan. Ini tadi yang kita bilang ya. Ya, dia berhasil posture up di sini. Bung Bram posture up sehingga jarak yang cukup untuk melakukan ground and pound. Sementara ini Doan Birawa mendapatkan posisi yang sangat unggul. Pukulannya yang cukup baik dan pada saat ini mendapatkan posisi ground and pound. Betul, dan posisi dan bagus dia. Ya. Dia apa tuh namanya, membuka apa tuh Pelukan lawan ya. Pelukan lawan ya. Dia membuka pelukan lawan. Terus habis itu menciptakan jarak dan habis itu langsung melakukan pukulan. Oke. Nah, Hampir saja terbalik ya. Iya, kembali lagi ground and pound cukup keras dan Reynaldo berusaha untuk melakukan kayang ya. Betul. Berusaha melakukan memeluk, berusaha melakukan kayang. Dan tapi tampaknya di sini Doan Birawa cukup baik ya, menciptakan jarak. Dia terus ya. Dia terus buka jaraknya. Tiap kali ditutup jaraknya dia buka lagi. Nah, itu dia. Sampai sejauh ke bawah. Sampai sejauh ini cukup aktif Bung Bram. Betul. Dia menjaga posisi dengan baik, menciptakan jarak dengan baik dan aktif melakukan ground and pound, pukulan ke arah muka lawan. Dan pukulannya pun bukan hanya sekedar mengganggu ya, tapi Ya, itu pukulan yang damaging. Mencoba melakukan meng-KO lawan istilahnya Bung Bram. Betul. Ya. Power punches, pukulan kuat Ya, untuk kekuatan pukulannya cukup terisi. Betul. Dan Reynaldo di sini melakukan balasan dari posisi bawah. Tapi ya kita tahu pukulan dari bawah itu tidak cukup keras. Tidak efektif. Ya, Bisa tidak begitu mengganggu. efektif. Mengganggu bisa, tapi tidak bernilai begitu besar ya. Dan tapi mesti harus diingat juga, itu tangan terjulur itu bisa terkena ambar itu. Bisa terkena kuncian. Ya. Bisa. Oh, berhasil. Reynaldo berhasil dibalik. membalikan Dan posisi. hampir kuncian armbar ya. Baru saja dibicarakan Armbar, ya. ini. Teknik armbar sudah masuk. Di sini teknik armbar sudah masuk. Sudah Apakah dalam akan, sepertinya. Ya, ini seandainya terjatuh ke arah kepala dari Reynaldo itu sudah sebenarnya berbahaya Bung Bram. Betul. Bisa mencederai ya. Overextend ya. Iya, overextend bisa mencederai tangan. Tapi ini tangan sepertinya kanannya. sudah apa tuh posisinya sudah dalam tadi Ya. sepertinya. Tapi kok Oke, tidak bisa terlepas. Itu ternyata masih dipegang nih Bung Bram. masih dipegang. Masih dipegang. Tapi tadi kenapa tidak bisa selesai Bung Max? Memang ungkitannya kurang maksimal ya. Iya. Dia kelihatannya pada saat ungkitannya tangan sudah lurus. Nah, ini dia sudah tidak berusaha reposition untuk lagi nih. mengungkit lagi. Oke, di sini. Dia sudah reposition. Ya. Nah, kurang rapat ya. Pahanya itu kurang rapat Paha sehingga kurang rapat, terus dia tidak berada di kepala, betisnya tidak berada di kepala belakang. Jadi Betul, dia tidak. tidak bisa menjatuhkan lawannya, ataupun sekalian dia berputar terlungkup gitu ya, di posisi terlungkup. Nah, Kalau seandainya
Doan Birawa melakukan hal itu, mungkin akan terjatuh. Dan ini Ronaldo. sekarang dia udah mulai stack. Apa itu namanya, Oke. Ronaldo sudah menaruh berat badannya Ya, ke ini depan. posisi yang aman untuk Iya. Ronaldo ya. Ya. Posisi yang cenderung lebih Nah aman. itu dia, tangannya sudah mulai lepas. Ini sudah mulai aman. Sini sudah mulai kendur di sini Iya. posisinya, walaupun masih bisa berbahaya. Ya. Kalau dia tidak hati-hati nih. Oke, kembali lagi diusahakan oleh Doan Birawa. Tekniknya kita tahu ini pelatihan dari Han Academy Solo. Nah sudah lepas. Ya, akhirnya terlepas. Pelatihan dari Han Academy Solo tidak hanya mencakup Oh udah tinju saja, tapi mencakup semuanya nih. Ada grappling, takedown, ada Dan boxing. Ini ada posisi yang north and south. Hanya saja posisinya terbalik. saling menjepit kepala lawan dengan badan lawan dengan kaki nih. Betul. Ya. Ini posisinya termasuk posisi aneh, Bung Bram. Ini kalau Ya. sebetulnya dia bisa menyingkirkan kaki. Kalau Betul, dan mengambil posisi atas harusnya. Betul. Keduanya Ronaldo terutama bisa sekarang menjepit terbuka, ya. kepala lawan dengan kedua betisnya. Bisa reverse triangle ini dari sini. Sebenarnya bisa kalau dia mendekatkan pantatnya ya ke arah bahu dan kepalanya. Jadi dia Ya. menggeser kakinya, Iya. clear kakinya. Dan mengambil angle yang lebih baik lagi. Betul. Oke, kita lihat di sini. Ini sebetulnya sudah. Oh bukan. Ronaldo berhasil mendapatkan posisi atas di sini, Bung Iya. Bram ya. Yang dimana sebenarnya ini bisa mengambil teknik cekikan. Cekikan ya, Cekikan reverse kaki triangle ya. cekikan kaki ke arah kepala itu reverse triangle. Nah, Hanya ini- saja tangannya masih di posisi tangan dari Doan Birawa nih posisi salah. Oke, sekarang ini berbalik ya Bung Bram ya. Ini kedua, yang satu street fighter, satu boxing, tapi mereka bertarung grappling dan ground fighting di bawah, Bung Bram. Betul. Dan ronde pertama berakhir Dengan teknik-teknik yang grappling dan unorthodox. yang tidak biasanya yang ya. tidak biasa, betul. Ya, ini yang biasa sering terjadi, Bung Bram, jika mereka melakukan teknik ground fighting tanpa mendapatkan basic yang lebih di sini, Bung Bram. Betul. Tapi tadi kalau misalnya tadi dari posisi tadi saya sebetulnya pikir itu sudah hampir dapat itu namanya crucifix atau triangle tadi. Ya, dan posisi tadi. seandainya Doan Birawa tadi berusaha untuk mengambil kaki atau menjatuhkan lawan akan lebih baik lagi. Betul. Ronde kedua kita lihat apakah kedua fighter kemudian memilih untuk tetap berada di atas kali ini ataukah dibawa ke bawah seperti pada ronde pertama. Seorang boxer dan seorang street fighter yang juga pemegang sabuk merah dari taekwondo. Kalau kita lihat dari kejadian tadi, kemungkinan Doan Birawa akan berusaha untuk melakukan pukulan-pukulan terlebih dahulu, Bung Bram ya, seharusnya. Kemudian setup ya. Iya, karena satu tendangan ini langsung mengarah ke rahang. Ya, ini beberapa kali kita lihat seorang Anderson Silva mengalahkan. Luar biasa. Ronaldo langsung melakukan, justru terbalik, Bung Bram ya. Ya balik sepertinya. Terbalik, Ronaldo Kali langsung ini melakukan Ronaldo serangan dan tampaknya Doan Birawa kesakitan tadi. Betul. Ya, dia hampir terjatuh dan akhirnya dilakukan counter. Tadi pukulan tendangan tadi hampir masuk Hampir tadi. ya, hampir masuk dan akhirnya dilanjutkan dengan serangan-serangan. Nah, kita lihat bahwa Doan Birawa sekarang berada di posisi yang menguntungkan, yaitu side control, side mount. Dari side control ini Ya. kemudian dia harusnya dari posisi side control ini Dia Doan melakukan- Birawa harusnya bisa posisi dia harus 90 derajat ya. Iya, Jadi ini apa tuh tegak lurus. Tegak lurus seperti silang ya, Iya. tanda tambah ya. Tapi di sini dia belum melakukan dengan maksimal. Dia tidak melakukan crossface atau mengalungkan tangan ke leher. Ya, itu belum dilakukan dengan maksimal. Dia hanya mengalungkan tangan ke arah bahu lawan ya, yaitu underhook-nya ya. Di sini sehingga dia tidak bisa melakukan banyak pergerakan dari Doan Birawa. Memang mungkin di sini tidak hanya faktor teknik, tapi stamina ya itu menjadi pengaruh ya. Apalagi Biasanya pada saat latihan bisa dilakukan, Bung Bram. Betul. Tapi pada saat bertarung di arena itu semuanya seperti mereka bilang bahwa saya ngeblank. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa Nah, itu yang gunanya latihan kan. Diulang terus supaya itu menjadi muscle memory. betul muscle memory. Nah, Iya. apalagi ini kan orang yang basicnya keduanya itu basicnya Striking, ya. Jadi Iya. dia ini sesuatu yang relatif baru. Jadi belum masuk ke dalam Masih muscle dipikir, memory-nya. masih Betul. dipikirkan. Betul, masih belum dipikir. belum menjadi suatu kebiasaan. Oh iya, gue mesti begini. Iya. Saya harus begini gitu. Nah, begitu masuk ronde 2, begitu sudah capek, itu semuanya menjadi lupa. Dan, Iya. Oke, ini suatu headlock dengan tangan terjepit di sini, Bu. Ini sangat jarang terjadi ya. Betul. Kita lihat ini
unorthodox, unusual. Kembali yang tidak biasa. Iya. Tapi ingat, neck crank juga bisa dilakukan dari sini nih. Ini sebenarnya kalau dia masuk ke cukup kuat, ini bisa saja seperti reverse high choke ini. Betul. Ya, seperti reverse high choke yang dilakukan oleh Reynaldo. Tapi di sini leverage-nya tidak begitu baik ya, tidak begitu sempurna sehingga masih bisa ditahan oleh Doan Birama dalam waktu yang cukup lama nih, lebih dari 15 detik di sini tidak masuk, tandanya ini belum begitu dalam. Ini cuma menahan saja. Bukan kemudian sakit, menyakiti atau mematikan. Ini hanya menahan posisi, tapi di sini tidak banyak kuncian yang terjadi di sini, hanya melakukan penahanan dan tapi posisi menunggu di sini ya, lebih banyak menunggu. Tapi Doan hampir masuk ke posisi mount. Ya, jika tangan terlepas, kemungkinan posisi dari Doan Birawa akan lebih menguntungkan di sini. Ya, serangan-serangan ke arah pinggang dari Doan Birawa. Nah, sudah mulai dilepas. Oke, sudah terlepas. Pukulan-pukulan ke arah ini pukulan ini cukup efektif karena ini mengganggu ya, mengganggu dari lawan yang berada di bawah sehingga dia akan melakukan pergerakan. Apa mungkin Doan itu bisa melakukan kuncian Kimura dari sini? Doan Birawa yang di posisi di atas maksudnya ya di sini ya. Ya betul. Doan Birawa Kuncian posisi tangannya yang sebelah posisi tangan Reynaldo yang sebelah kanan itu tadi seperti sudah agak ke belakang. ya, tapi sekarang kita lihat di sini posisinya sudah masih terjepit dalam ya. Iya. Masih terjepit. Jika dia mau melakukan sudah terlepas ya. Sudah tidak mungkin lagi. Sebenarnya kalau tadi memang posisinya agak sulit. Ya, hampir masuk. Satu cekikan guillotine choke ya. Guillotine, dan ingat guillotine bisa lebih efektif apabila badan dan kepalanya pada sisi yang sama. Pada sisi yang sama. Dan kita lihat pada posisi yang pada sisi yang sama. Pada sisi yang sama ini harusnya bisa menjadi satu ungkitan yang sangat menyakitkan ya. Selain crank, selain bentuknya seperti posisi mematahkan, juga cekikan, Bung Bram. Ya. Ya, kita lihat posisinya Doan Birawa di sini sudah sangat baik. Hanya saja kaki kirinya belum melingkar ke arah badan belakang dari Reynaldo. Sehingga jadi Reynaldo bisa memposisikan ulang kepalanya ini untuk mengurangi tekanannya. Dia tadi beberapa kali mencoba tapi dilepas terus oleh Doan Birawa. Ini sangat sayang sekali. Betul. Dan ronde kedua sudah berakhir. Tetap saja ya. Ya, Doan masih lebih dominan di ground game-nya. Ya, di posisinya. Walaupun tadi ada beberapa kesempatan saya lihat itu bisa, ini hampir saja. Ini ya, ini di awal ronde yang kita lihat bagaimana Reynaldo berhasil membuat oleng ya dari Doan Birawa. Entah apa yang terjadi, seharusnya Doan Birawa, nah ini ya headlock ya dengan tangan terjepit juga, dengan tangan terjepit yang dilakukan oleh Reynaldo. Second out. Baik. Dan ronde ketiga, ronde terakhir ya dari pertarungan antara dua debutan ini. Kemungkinan kalau dilihat seperti tadi, ini akan berakhir di bawah lagi nih, Bung Bram. Mereka akan melakukan pukulan-pukulan dan melakukan pitingan-pitingan. Terutama Reynaldo akan berusaha melakukan pitingan-pitingan yang unik, ya. Dan Reynaldo harus segera cepat nih. Maksudnya dia harus go all out deh. Kelihatannya Doan Birawa udah cukup lelah. Ya. Dia lebih lelah. Reynaldo sepertinya lebih fresh. Reynaldo lebih fresh dan ini bisa menjadi berbalik keadaannya. Betul. Pukulan keras. Tendangan ya. Nah itu dia. Drive-nya sudah tidak ada lagi. Iya. Kelihatan stamina dari Doan Birawa sudah turun drastis. Betul. Dan kita lihat dibalikan oleh Reynaldo. Bagaimana Reynaldo sekarang justru membalikan keadaan. Serangan-serangan. Ini dia. Ground and pound. Pukulan terlihat dan sudah dia seperti memberikan pasrah punggungnya. ya. Seperti pasrah dari apa yang dilakukan Doan Birawa. Terlihat sudah dibawa leher. Rear naked choke. Sudah dibawa leher. Dilancarkan oleh Reynaldo dari posisi yang paling berbahaya untuk sebuah submission. Dan hipsnya sudah ditekan. Kakinya sudah diangkat. Kelihatan mau tap out. Dan that's a tap. Reynaldo kasih bulan memenangkan pertandingan dengan rear naked choke di ronde ketiga. Keadaan bisa berbalik kapan saja, Bung Bram, jika stamina sudah habis. Itu namanya mau teknik seperti apa, mau kekuatan, speed kalau seperti bensinnya apa. habis, Bung Bram, tetap saja segalanya sudah. Mau bakar pakai apa? Mau bakar energinya apa? dari mana? Ya, mobilnya sudah tidak bisa jalan, Bung Bram. Betul. Ini yang terjadi terhadap Doan Birawa.
Tapi ini penutup yang sangat bagus. Ini teknik yang sangat bagus. Itu benar-benar base-nya dihilangkan. Apa itu namanya? Tumpuannya dihilangkan, kakinya diangkat, Betul. sampai diangkat. Teknik yang sangat baik. Betul. Dan benar-benar di bawah leher dan ditekan. Ya, Doan Birawa pada memasuki ronde ketiga terlihat jalan sudah gontai dan sudah Pecinta habis di One sana. Pride. Baiklah, pecinta One Pride Pro Never Quit, wasit David Kraft memberhentikan pertarungan ini pada ronde ketiga, menit ke-1:07 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke. Tentu saja kemenangan dari sudut biru Reynaldo Kasibulan. Baik, Reynaldo Kasibulan, ini adalah fight pertama Anda di ajang One Pride Pro Never Quit, betul? Tepuk tangan sekali lagi untuk Reynaldo. Kesulitan apa yang Anda hadapi kala melawan Doan Birawa tadi? Kesulitan yang sangat dipikirkan itu. Untuk fight-fight selanjutnya pastinya Anda mengharapkan untuk bisa mendapatkan sabuk di kelas bantamweight. Kira-kira persiapan apa lagi yang harus Anda lakukan ke depannya? Latihan keras dan mungkin terakhir ingin mengucapkan terima kasih untuk camp Anda, untuk pelatih dan supporter Anda, orang tua mungkin. pertama ucapkan baik terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan sawam Fani Nasri, sawam Jonjor, sawam Billy dan sawam Andre dan orang tua saya dan Adri sama Aren yang ada di Kota Mobagu. Saya terima kasih dapat teman-teman Ngodo MMA dan Bugani MMA yang ada di Kota Mobagu. Terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Reynaldo